Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru al-urwatul wusqa. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-ulama warathatul anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi qala la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, kita doakan semoga panjang umur, penuh dengan berkah Ketua Yayasan Kiai Haji Muhammad Yaqub dan beserta seluruh zuriat keluarga besarnya, baik yang masih tetap berjuang bersama kita maupun yang sudah mendahului kita. Saya tahu salah seorang di antaranya adalah Profesor Doktorah Hajah Istibisyarah. Saya pembimbingnya dan berhasil meraih predikat cum laude di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga salah seorang anggota tetap Majelis Hakim MTQ Nasional. Sayang sekali beliau telah mendahului kita, padahal kita masih memerlukan almarhumah sebetulnya. Kematian tidak boleh menghalangi kita untuk bersilaturahim siapapun. Mari kita kirimkan surah Al-Fatihah. Semoga pahalanya bertajassud atau bertajassum menjadi parsel bingkisan yang menghibur almarhumah di alamnya di sana. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah beserta para pimpinan yang lain. Tentu yang sangat berbahagia dan saya hormati para orang tua, wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wusqa. Kita bersama-sama berdoa mendoakan semoga statusnya cepat naik menjadi institut, ya. Ya, bukan lagi sekolah tinggi. Iya. Kalau sekolah tinggi itu kolam. Kalau institut itu danau. Kalau universitas itu samudra. Islam itu adalah universal. Ajarannya sangat global, universal seperti tadi yang disampaikan Pak Kiai Rahmatan lil Alamin. Dengan demikian, Islam tidak cukup hanya bisa diwadahi oleh
kolam atau danau, tapi mestinya diwadahi oleh samudra. Karena itu titik terakhir perjuangan kita, bagaimana mentransformasikan Al-Urwatul Wuthqa ini menjadi Universitas Al-Urwatul Wuthqa. Where is the will, there is the way. Di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Karena itu para mahasiswa dan segenap para dosen yang saya muliakan, tetap niat dan semangat ini harus ada. Dan tentu yang saya cintai, yang saya banggakan para wisudawan, wisudawati yang sekarang ini menggunakan toga, pakaian kebesaran, lambang pengakuan seorang orang pinter. Saya berharap kalian bukan saja menjadi orang pinter, tapi juga sekaligus menjadi orang arif. Semua orang pintar mulia, tapi sehebat apapun seorang ilmuwan, orang pintar belum tentu menjadi seorang arif. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Apa perbedaannya? Orang yang pintar ialah menguasai keilmuan, disiplin ilmu tertentu. Sudah ada ijazahnya. Sudah diwisuda seperti Ananda semua di sini. Akan tetapi, tidak semua orang pintar yang sudah diwisuda itu adalah arif. Iya. Orang pintar tapi tidak menjadi orang arif seringkali menjadi problem dalam masyarakat kita. Biasanya orang pintar itu semua salah kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang kerjaannya hanya mencari kesalahan orang lain, ya, itu sebetulnya menandakan diri mereka masih harus belajar. Kalau ada orang sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, Masya Allah, ternyata saya yang keliru. Saya tidak sadar kalau saya menggunakan kacamata riben. Begitu dia melihat kemana-mana hitam semua dia lihat. Begitu dia buka kacamatanya, ternyata aku yang salah. Orang seperti ini sudah sedang belajar. Tapi kalau ada orang tidak kerjaannya menyalahkan orang lain, tapi juga tidak menyalahkan dirinya sendiri, tetapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, maka orang itu sudah menjadi arif. Makanya itu, orang arif itu tidak pernah mencari kambing hitam atau kambing putih, tapi betul-betul diam-diam menyelesaikan setiap persoalan yang disuguhkan terhadapnya tanpa harus membanggakan dirinya sendiri. Nah, kita berharap alumni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah bukan hanya sekedar ilmuwan, tetapi intelektual muslim. Bahkan tidak hanya sekedar intelektual muslim, tapi juga sekaligus sebagai cendekiawan muslim. Apa bedanya ilmuwan, intelektual, dan cendekia? Kalau ilmuwan menguasai disiplin ilmu tertentu, tapi belum tentu mengamalkan ilmu itu. Kalau intelektual menguasai ilmu tertentu dan dia mempraktekkan pada dirinya sendiri, mengamalkan ilmunya itu untuk dirinya sendiri, itu intelektual. Tetapi kalau cendekiawan menguasai ilmu tertentu dan dia mengamalkan pada dirinya sendiri, tetapi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya, bahkan masyarakat luas. Itulah yang disebut dengan cendekiawan. Maka itu dulu di Malang,
Perbedaan pendapatnya sangat tegang. Apakah ikatan ilmuwan muslim? Ada yang mengusulkan tidak, ikatan intelektual muslim, karena lebih luas intelektual daripada ilmuwan. Dan ahli bahasa dan sepakat orang mengatakan yang paling tinggi nilainya adalah cendekiawan. Pintar bukan hanya memintarkan dirinya sendiri dan keluarganya, tapi orang lain merasakan kepintarannya. Itulah yang disebut dengan cendekiawan. Saudara-saudara sekalian, para wisudawan, wisudawati, jadilah cendekiawan muslim. Tidak hanya sekedar ilmuwan muslim, apalagi tidak hanya sekedar orang pintar biasa. Saudara-saudara sekalian, tidak gampang menjadi seorang cendekiawan. Tidak gampang menjadi orang arif. Ya. Kalau seorang ilmuwan harus memang menguasai ilmu. Ya. Tetapi kalau ingin menjadi arif juga harus menguasai ma'rifah. Lain ilmun, lain ma'rifatun. Mal farqu bainahuma? Kalau alim, ya, dari kata alima ya'lamu, lalu membentuk dengan alimun, ulama atau ilmuwan. Kalau ada di antara kalian nanti ilmunya mengensiklopedis, sangat komprehensif, maka itu biasanya disebut dengan al-alamah. Tapi kalau mendalam dan meluas, biasanya disebut al-alimul alamah. Dari kata alimah juga membentuk alimun. Ilmu sarafnya itu. Alimun itu tidak bisa dicapai oleh anak manusia. Setimbang fa'ilun dalam ilmu saraf. Ya, apapun yang setimbang fa'ilun itu hanya hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Alimun maha mengetahui. Hakimun maha bijak. Ya kan? Semua yang setimbang fa'il itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sehebat apapun cintanya seorang ibu, hanya sampai kepada apa yang disebut dengan rahimun. Karena yang bisa rahimun hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, lain ilmu, lain ma'rifah. Iya, apa bedanya? Pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar itu disebut dengan knowledge atau science atau ilmu. Ya. Tapi pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin, maka itulah yang disebut dengan ma'rifah. Jadi dua ilmu yang harus dikuasai oleh alumni State Urwatul Wusqa. Selain harus menguasai ilmun, juga harus mampu menguasai ma'rifah. Metodologi untuk memperoleh ilmu tidak sama dengan metodologi mendapatkan ma'rifah. Ilmu bisa diperoleh melalui dosen, bisa diperoleh melalui guru. Ya, siapa yang rajin belajar pasti pandai, tetapi belum tentu dapat ma'rifah. Ma'rifah itu adalah given dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu saya ingin berharap betul sekali kepada para mahasiswa di STIT, jangan hanya pintar dan menguasai Al-Quran sebagai kitabullah, tapi juga harus mampu menguasai Al-Quran sebagai kalamullah. Lain Al-Quran sebagai kitabullah, lain Al-Quran sebagai kalamullah. Al-Quran sebagai kitabullah, ini yang kita pegang di bawah. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Quran hudal linnas
wa rahmah. Jadi Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, semua bisa mempelajari dan semua bisa mengerti Al-Quran sebagai kitabullah, the book of God. Akan tetapi, Al-Quran sebagai kalamullah, the speech of God, tidak sembarangan orang bisa mendapatkan. Apa syurutnya, syarat-syaratnya? Syaratnya seperti disebutkan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran sebagai kitabullah adalah hudal linnas. Siapapun boleh. Sekarang di Amerika the best seller itu adalah Quran. Tidak ada penerbitan yang mampu menyaingi oplah penjualan Al-Quran di Amerika dan di Eropa sekarang ini. Maka itu Amerika, Eropa banjir Al-Quran. Hari ini kita lihat rak-rak penjualan Quran, berbagai macam model terjemahan, tafsirnya. Sorenya kita datang, habis seperti pisang goreng. Semakin banyak orang mencintai membaca Al-Quran. Walaupun orang itu benci terhadap Quran, beli juga Quran. Karena ingin tahu apa dalamannya. Tapi kalau ya mereka itu hanya bisa memahami Quran sebagai kitabullah. Saya berharap mahasiswa di state ini bukan hanya memahami Quran sebagai kitabullah, tapi sedapat mungkin kalian bisa memahami Al-Quran sebagai kalamullah. Bagaimana mendapatkan pengetahuan kalamullah? Lihat apa isyaratnya Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka itu saya sebetulnya agak kurang setuju terjemahan Kementerian Agama, walaupun saya Menteri Agama sekarang. Saya ingin tanya kepada anak-anakku semua, para mahasiswa di sini, para wisudawan, wisudawati. Apa perbedaan antara hadza dengan dzalika? Hadza ini. Kalau dzalika, those over there, so far from here. Jauh sekali. Ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu, jangan diterjemahkan Quran ini, no. Coba lihat terjemahan. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Al-Quran sebagai kalamullah, syaratnya harus menjadi muttaqin. Hal antumul muttaqun? Insyaallah. Man humul muttaqun? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Apakah kita sudah sampai ke kriteria-kriteria ini? Jangan-jangan hari ini oke, tapi besok lain. Turun lagi. Nah, syarat untuk bisa memahami kalamullah, tempatnya di atas sana, maka itu adalah bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sejenis apa takwa kita nanti, terserah Allah yang menilai. Ada ayatnya kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Iya. Semaksimal mungkin itu target kita. Kita akan menjadi ahsana taqwim. Tetapi kalau kita nggak sanggup, ya Allah kemampuanku hanya seperti ini. Ada juga ayatnya, ittaqullaha mastata'tum. Ya Allah kemampuanku hanya seperti ini. Aku pingin seperti Nabi. Aku pingin seperti wali. Aku seperti kiai-kiai besar, tapi kemampuanku hanya seperti ini. Serahkan dirinya kepada Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah.
Kalau kita sudah pasrah, ya, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Masya Allah. Jadi target kita, saudara-saudara sekalian para wisudawan, bukan hanya sekedar untuk menguasai Al-Quran sebagai kitabullah, tapi menguasai Quran sebagai kalamullah. Metodologinya seperti apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tuhan tidak mengatakan la yamassuhu illal munaddafun. Mal farqu bainahuma? An-nadhafah, kebersihan secara fisik. Aku sudah wudu kok. Ya. Bagaimana caranya berwudu? Ini tangan kumur-kumur itu sunatnya semuanya. Ya. Tapi wudunya cengar-cengir sambil cerita. Bukan. Caranya berwudu untuk menggapai kalamullah itu harus wudunya hakikat. Ya. Ada wudu syariah, ada wudu tariqah, dan ada wudu syariah. Wudu syariah seperti fikih, kitabut tahara itu kan. Tapi wudu tariqah, ketika kita membasuh muka, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jamak di situ wujuhakum. Jadi seolah-olah wajah kita itu berlapis-lapis, memang iya. Ada wajah biologisnya. Ya. Kemudian di samping wajah biologisnya ada topeng kebangsawanannya, ada topeng kesarjanaannya, ada topeng jabatannya, ada topeng tokoh masyarakatnya. Jangan-jangan orang respect, hormat terhadap kita bukan karena melihat wajah asli kita, tapi kepintaran kita memasang topeng berlapis-lapis. Masuk ke rumahnya topeng kebapakannya dia masuk. Padahal di luar sana dia iblis besar. Di dalam rumah dia malaikat, di depan anak-anaknya, tapi di luar sana dia iblis besar. Pintar memakai topeng. Di depan para mahasiswanya hebat, taat, alim. Ya, tapi di Jakarta macam-macam tuh perbuatannya. Nah, ini tidak. Faghsilu wujuhakum. Tuhan tidak mengatakan faghsilu jabhakum. Ada orang sengaja menggesek-gesekkan di sini supaya hitam di sini. Itu atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu dosa itu Bapak Ibu. Kalau ada orang sengaja menghitamkan di sini karena ada ayatnya simahum fi wujuhihim min atharis sujud, itu malah dosa. Merubah warna aslinya, merubah bentuk aslinya pemberian Tuhan. Cakep-cakep, cantik-cantik kok masa mau dibikin hitam di sini? Karena ngejar ayatnya itu tadi kan. Dia salah baca ayat itu. Wajhun, dalam definisi fikih ini, bahagian yang dibasuh wudu itu. Jadi bekas sujud itu, ya kalau mau hitamin jangan hanya jidatnya, tapi semuanya dihitamin di situ. Itu baru letter-letternya begitu. Bekas sujud itu maksudnya, bekas sujud itu artinya, bagaimana hubungannya dengan tetangganya, bagaimana respect enggak dengan masyarakat kecil, pilih-pilih sahabat enggak? Itu wudu tarekat itu. Jadi ketika kita membasuh muka, lihat, bayangkan matanya, berapa kali dipakai ngintip setiap hari. Ketawa anak muda tuh. WA apa yang sering disaksikan tuh? Ya. Coba, berapa orang yang korban setiap hari di mulutnya? Siapa yang pernah dibohongi, dimaki-maki, dibicarakan aibnya? Berapa kali sumpah palsu? Berapa kali janji palsu?
belum lagi makanan, minuman, syubhat bahkan haram masuk ke dalam mulutnya, maka itu berkumur-kumur, bersihkan, karena air wudu itu membersihkan dosa-dosa kecil, Bapak Ibu sekalian. Separuh penghuni neraka karena mulut, maka itu wudu. Iya. Lebih sering mana kita pakai telinga ini untuk ngerumpi atau mendengarkan nasihat-nasihat? Ya. Berapa kali tanda tangan fiktif tangan ini? Siapa yang pernah diraba, diremas, dipegang, halal enggak itu? Bersihkan tangannya. Kemana kakinya gentayangan setiap hari? Lebih sering ke masjid atau ke mall atau ke tempat maksiat? Bersihkan. Itu dia. Kalau ingin menggapai kalamullah, itu baru tingkat wudu tarekah. Ada lagi wudu hakikat lebih tinggi lagi. Iya. Membersihkan wajah. Di situ ada mata. Selama kita masih melihat pohon itu pohon, masih musyrik. Mestinya tidak ada yang kita lihat selain hanya Allah. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kalau kita melihat alam ini banyak, berarti wudunya belum sampai ke tingkat hakikat. Kalau sudah sampai melihat yang aku lihat hanya satu, hanya wajah Allah semua. Dia yang tampil dalam bentuk pohon, dia tampil dalam bentuk langit, bulan dan sebagainya. Yang aku lihat hanya satu, hanya dia. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, hanya engkau akan menjumpai wajah Tuhan. Sudah sanggup enggak? Iya. Itu baru muka tuh. Tangan, mama nak lihat. Yadon itu bisa berarti the hand, tangan. Tapi juga bisa berarti the power, tanggung jawab. Saya sebagai rektor, saya sebagai menteri agama, saya sebagai imam besar. Tangan ini, tanggung jawab ini besar. Maka saya harus pertanggungjawabkan seluruh jabatan-jabatan itu. Maka itulah wudu hakikat. Yadon bukan membersihkan tangan ini simbolisasi daripada kapasitas yang kita emban, Bapak Ibu sekalian. Bersih enggak jabatan kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami? Bersih enggak posisi kita sebagai istri bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik anak-anak? Itu perbuatan yadon di situ, the power di situ. Bersih enggak pendirian kita? Jangan sampai mengkle-mengkle itu. Hari ini kanan, besok ke kiri. Ya. Kalau orang hidupnya itu fluktuatif, wah kalau ditimpa musibah, anjlok, meratap, meraung, menjerit di bawah. Tapi kalau diuji kemewahan, diuji kenikmatan, mabuk dia di atas, itu disebut dengan al-maghdub. Kalau dia wah saya kan dari dulu pendukung Bapak. Dia ke B, sejak Bapak saya, kita nggak pernah melenceng, Bapak terus loh. Jadi angin-anginan, bunglong, itu namanya ad-dhalin. Jadi al-maghdub itu fluktuatif, turun naik, itu nggak ada siratal mustaqimnya. Siratal mustaqim itu benang di situ, lurus dia. Selamat dia menyeberang sungai. Kenapa? Ada tali penyelamatnya dari pohon situ ke pohon sana. Tapi kalau talinya itu dipakai zigzag turun naik ke atas, apalagi ditambah kanan kiri lagi, sampai enggak tali itu ke pohon sebelah? Enggak nyampe. Maka itu celakalah. Nah. Jadi saudara-saudara sekalian, para wisudawan, wudu saja belum tentu kita berhasil. Salat juga demikian. Di dalam kulit ada kulit, di dalam kulit ada kulit. Lihat bawang itu kan. Di atas langit ada langit, di atas langit masih banyak langit. Kalian baru sarjana S1, S2, S3 dan seterusnya masih ada di atas. Jangan berhenti, kalian baru wukuf. Belum wusul. Kalau wusul sudah mentok, sudah finish.
Wukuf di Arafah, transit di Arafah, masih ada Musdalifah, masih ada Mina, belum sampai hajinya itu. Maka itu saudara-saudara sekalian, baru wusul, baru wukuf, waqafah, transit di S1, lanjut S2. Sudah ada S2-nya di sini, Pak? Iya, mohon. Jadi kalau S1 sekarang nggak cukup. Di mana-mana ada orang S1, tapi kalau S2 keren tuh. Tapi di mana-mana loh juga orang S2. Lanjut lagi S3, baru keren. Tapi di mana-mana juga ada orang S3, lanjut profesor. Di mana-mana ada orang profesor, lanjut kiai juga. Wah, jarang tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali lagi ya bahwa mendapatkan predikat arif tidak gampang. Untuk memahami Quran sebagai kalamullah sangat tidak gampang. La yamassuhu illal mutahharun. Ma mana tahara? Kalau pembersihan secara lahiriah an-nadhafah. Pembersihan secara batin itu at-tazkiyah. Pembersihan lahir batin itulah yang disebut dengan at-tahara. La yamassuhu illal, bukan munadzafun. Iya. Coba. At-tahara, kitabut tahara. Jadi fahami apa yang perlu kita bersihkan. Ada ayat misalnya. Apa ayatnya? Coba saya ingat dulu. Ya. Ada ayat ya ayyuhal muddathir. Apa artinya? Kalau baca terjemahan Kementerian Agama itu kasihan tuh. Nabi itu tukang tidur. Wahai Nabi yang berselimut, bangun. Qum fa'anzir. Apa Nabi tukang tidur? Nabi turun naik ke Gua Hira 6 tahun lamanya Bapak Ibu sekalian. Baru diwisuda oleh Jibril. Yaqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Yaqra' wa rabbukal akram ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Membikin Nabi gemetar. Ya. Coba. Ya ayyuhal muddathir. Terjemahannya di Kementerian Agama itu ya. Wahai Nabi yang berselimut, qum fa'anzir. Ya, bangunlah dari tidurnya lalu berikan peringatan. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah bajunya. Apa Nabi kumal? Nabi adalah orang paling perfect, paling neces, paling cakep dan paling rapi, paling bersih pakaiannya. Saya ingin coba menerjemahkan lain. Ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang menyelimuti rahasia besar. Qum fa'anzir. Expose. Bukalah. 6 tahun kamu belajar di sini. Ya, sudah waktunya kamu turun gunung. Wa thiyabaka fatahhir. Apa artinya? Bersihkanlah pakaian. Kalau kita mencuci baju pakai apa? Sabun. Wa thiyabaka fatahhir. Mestinya pakai sabun, tapi lanjutan ayat itu apa? Warujza fahjur. Jauhi dosa. Wala tamnun tastaktir. Jangan memberi karena ada maunya. Berarti di situ yang dimaksud at-thiyab bukan baju ini. Nabi tidak kumal kok. Saya ingin tanya. Di mana tempatnya kalbu? Di dalam badan ya. Di mana tempatnya akal? Di dalam badan. Di mana tempatnya jiwa? Di mana roh dan seterusnya. Berarti badan ini pembungkusnya kalbu, jiwa, akal. Jangan-jangan yang dimaksud baju di situ adalah badan ini. Jadi bersihkan fisiknya.
Karena fisik ini yang membungkus pakaiannya roh. Apakah sah kita salat kalau pakaiannya kotor? Sah enggak? Tidak sah. Jadi itu. Apakah kalbu juga menyembah Tuhan? Ya. Apakah akal juga menyembah Tuhan? Apakah roh? Apakah jiwa? Semuanya kan? Jadi badan ini tempat sujudnya kalbu, jiwa, akal. Apa bahasa Arabnya tempat sujud? Hah? Tempat sujud bahasa Arabnya apa? Masjidon. Jangan-jangan badan ini masjid. Nah kalau masjid itu kotor, sah salat enggak? Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah. Jadi seorang ilmuwan Islam itu harus membaca Al-Quran secara komprehensif. Karena Quran itu bertingkat-tingkat. Ada 4 lapis Al-Quran. Nah, ada Al-Quran dalam arti ya fisiknya Al-Quran. Tunggu dulu saya ingat. Itu Profesor Syekh Husain Nasr. Ada fisiknya Quran. Fisiknya Al-Quran. Jadi ini adalah Al-Quran. Ya. Tapi juga ada lapis keduanya Al-Quran. Ya. Ada lapis ketiganya dan ada lapis yang keempatnya. Ya. Saudara-saudara sekalian, ada yang paling dalam itu adalah haqaiqul Quran. Hanya Nabi tempat Al-Quran itu diturunkan yang mampu menguasainya. Ya. Itulah haqaiqul Quran. Tapi di atasnya level ketiga itu ada yang disebut dengan lataiful Quran. Jadi Al-Quran, makna spiritualnya Al-Quran itu. Ya. Ada zahirul Quran, fisiknya Quran. Nah, kalau kita hanya bisa membaca Al-Quran, baca tafsirnya, itu baru Iqra pertama. Ada 4 kali Tuhan menurunkan, kan? Ada 4 kali Jibril itu, Iqra, ma'na biqari. Iqra, ma'na biqari. Iya, saya nggak bisa membaca, saya tidak bisa menulis. Iqra, ya, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang ketiga. Masih ada Iqra yang terakhir, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Apa arti Iqra pertama? Iqra kedua, Iqra ketiga, dan Iqra keempat. Jadi anak-anakku para wisudawan, jangan-jangan kita baru menguasai Iqra pertama. Kalau orang hafal Quran sekalipun, tapi nggak paham apa arti Al-Quran itu, Iqra pertama. Tapi lumayan, ada orang nggak bisa baca Quran. Baca Latin tuh nggak ada tajwidnya kan? Nggak ada makhrajnya. Nggak ada perbedaan mat. Nah, jadi Iqra pertama itu artinya menguasai zahiriyah Al-Quran. Belum masuk ke lataiful Quran. Apalagi haqaiqul Quran. Nah terus Iqra yang kedua, sudah paham tafsirnya. Ya, sudah paham ta'wilnya Al-Quran. Ya. Iqra yang ketiga, itu sudah mulai masuk ke hakikat. Tapi belum sampai kepada haqaiq. Baru al-haqiqat satu-satu gitu, belum jamak tuh. Ya. Saya berikan satu contoh. Ini para wisudawan masih muda ya. Sepanjang jalan saya melihat banyak pohon kelapa. Cantiknya pohon kelapa, buahnya banyak, ya, hijau, melambai-lambai. Oh, orang Boli itu, orang turis itu sangat suka berfoto di bawah
pohon kelapa. Di kampungnya nggak ada pohon kelapa kan, nggak bisa tumbuh pohon kelapa di situ. Kok ada pohon jangkung, nggak rebah? Ya, di sana kan daerahnya hujan, anginnya kencang kan, pohon kelapa pasti tumbang tuh. Dia foto-foto itu, oh ini apa, ini namanya pohon kelapa. Dia nggak pernah melihat pohon kelapa di negerinya. Ya, itu ikrar pertama tuh. Kalau ikrar kedua, Masya Allah, saya perhatikan pohon kelapa ini semuanya berfungsi, semuanya berguna. Di pohon kelapa itu ada ketupaknya, ada sapu lidinya, ada cendolnya, gitu kan. Ada janurnya, ada jembatan daruratnya. Masya Allah, ma khalaqta hadza batila, tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Nah, itu baru ikrar kedua. Dia tidak menikmati fotonya, cantiknya pohon kelapa, tapi dia bisa menyaksikan bahwa pohon kelapa itu full meaning, full function, banyak sekali fungsinya. Ikrar yang ketiga, ini mulai berat nih. Membaca secara emosional. Kecerdasan emosional dipakai nih. Bagaimana caranya? Oh, pohon kelapa ini saya ingat bapak saya dulu yang nanam. Pagi-pagi sudah mulai batuk-batuk, bongkok-bongkok. Dia nggak bisa menyaksikan kelapanya berbuah. Saya bukan saja menyaksikan, tapi saya nikmati buahnya. Setiap kali dia melihat pohon kelapa itu, yang terbayang adalah bapaknya. Yang membuat saya kuliah sampai sarjana wisuda hari ini. Iya. Jadi tenggelam kecantikannya pohon kelapa, tenggelam juga fungsinya, buahnya enggak lagi dilihat itu, tapi yang muncul di dalam benaknya adalah bapaknya yang menanam pohon kelapa itu. Itu ikrar ketiga. Nah, ikrar yang keempat, siapa sih sebetulnya kamu tampil sebagai pohon kelapa? Aku jatuh cinta banget, ada energinya pohon kelapa ini. Dia baca ayat, oh, di pondok pesantren dulu, di kuliahnya dulu ada. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina tuwallu fatamma wajhullah. Ya. Timur dan barat itu adalah punya Allah semuanya. Ya, kemanapun kalian menghadapkan mukamu, engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Dia sudah menyaksikan pohon kelapa itu bukan lagi pohon kelapa. Dia melihat tajallinya, manifestasinya Allah di pohon kelapa itu. Ini dia ikrar yang keempat. Saya tanya kepada para wisudawan, ikrar berapa kalian? Ya, lain. Kalian di rumah kosnya di sini, kamar kosnya di situ ada foto. Ya biasa, kamar kosnya anak muda itu ada gambar artis di situ cantik. Walaupun dia nggak pernah ketemu orangnya, yang penting simbol. Ada juga di situ satu sudah ompong, keriput, ubanan, kurus lagi. Dia natapnya si perempuan tua itu. Mas, kok kenapa itu yang ditatap? Itu dong yang menyegarkan tuh. No. Ketika semua orang mengatakan no, satu-satunya orang yang tidak pernah mengatakan no hanya perempuan tua ini. Ini adalah ibunda saya almarhumah. Tidak ada lagi air mata tengah malam yang mengucur mendoakan aku semenjak dia wafat. Jadi jatuh cintanya kepada perempuan yang ompong, yang keriput, yang ubanan, yang kurus. Enggak ada nilainya perempuan artis itu. Memang artisnya enggak mau sama Anda. Tapi ibu itu. Nah itu emosi di situ itu. Nah kalau bulan Ramadan itu kan enak baca Quran khatam tuh. Kenapa? Karena yang aktif pada bulan Ramadan itu suasana emosionalitas kita. 3 juz selesai. Tapi di luar Ramadan 1 halaman aja capek gitu kan. Jadi energi perlu. Anak-anakku semua para wisudawan naik kelas lah. Jangan hanya ikrar 1, ikrar 2. Banyak orang miliki itu. Tapi kalau ingin tampil beda, lakukanlah ikrar yang ketiga, apalagi kalau bisa yang ikrar yang keempat. Saya kira terakhir nih,
Saya ingin mengatakan, alangkah miskinnya seorang murid, seorang mahasiswa, kalau gurunya hanya orang hidup. Maksudnya apa? Alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang. Seorang mahasiswa sejati, dia mampu belajar kepada orang yang sudah wafat. Dia mampu belajar kepada impersonal lecturer, guru yang tidak personal. Nah, coba, mau nggak tahu rahasianya bagaimana berguru kepada orang mati? Ada nggak orang mati? Nggak ada. Nggak ada benda mati kok dalam Al-Quran. Wa in min syai'in illa yusabbih bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Semua bertasbih kan? Apa namanya tasbih? At-tanzih, mensucikan, memuji, menyembah. Mimbar ini benda mati enggak? Bukan. Kenapa? Dia bertasbih. Bertasbih artinya mewujudkan cinta sucinya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa enggak orang mencinta tanpa emosi? Enggak mungkin. Bisa enggak membenci tanpa emosi? Enggak mungkin. Berarti segala sesuatu itu punya emosi. Kembang-kembang ini penelitian di Jepang, Shiba University, kembang yang dipelihara oleh tukang kebun, kembangnya tidak terlalu maksimum. Tapi kalau kembang itu dipelihara oleh tuan dan nyonyanya, itu semerbak dan cantik kembangnya. Kenapa? Karena kalau tukang kebun memelihara kebun anggrek, di kepalanya 1 bulan berapa gajinya tuh? Dia siram tapi nggak ada cinta di situ. Tapi kalau tuan nyonya nggak cari uang karena banyak uangnya, dia menyiram itu karena cinta. Ternyata kembang pun juga bisa tumbuh segar kalau dipelihara dengan cinta. Bayangkan kalau anak-anaknya nanti dipelihara oleh babysitter. Semuanya harus dengan cinta kalau ingin berkah. Ya. Alangkah miskinnya kalian seorang mahasiswa kalau gurunya hanya orang hidup. Dalam Al-Quran diisyaratkan banyak sekali kita bisa belajar terhadap orang yang sudah wafat. Tidak ada orang yang mati kok. Hanya pindah tempat aja. Manusia itu wujud abadi. Diawali ketiadaan, tidak akan pernah diakhiri ketiadaan. Itu namanya abadi. Tidak diawali ketiadaan, tidak diakhiri ketiadaan, itu namanya azali. Diawali ketiadaan dan diakhiri ketiadaan, itu namanya hawadith dalam teologi Islam kan. Jadi penghuni neraka di akhir zaman, di neraka nanti itu, teriakan itu kan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah kembalikan aku jadi tanah. Daripada abadi di neraka ini, no way, nggak mungkin. Manusia nggak mungkin hilang. Sekali jadi manusia tidak akan pernah jadi manusia. Jadi kalau kita nanti besok mati, jangan dianggap itu sudah selesai. No. Orang mati membutuhkan rezeki. Iya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka bahwa orang yang qutulu anfusakum itu menurut tafsir Ibnu Ajibah bukan mati di jalan Allah, tapi mematikan egonya. Ya. Mengorbankan kepentingan subjektifnya di jalan Allah, itu disebut qutulu anfusakum. Orang yang seperti ini dia akan tetap hidup, bal ahya. Inda rabbihim yurzaqun, dan tetap akan dapat rezeki. Jadi orang mati membutuhkan rezeki. Salah satu bentuk rezekinya orang mati, doanya orang hidup. Jadi kalau ada orang nggak mau berdoa terhadap orang mati, rasain nanti akan jadi pengemis di situ itu. Nanti nunggu hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Ada doa yang wajib dibaca oleh khatib di khutbah kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Begitu wal amwat maupun yang sudah wafat diucapkan oleh khatib. Rebutan itu bagaikan apa? Anak ayam yang kelaparan tuh. Pasti yang diperebutkan itu lebih sedikit daripada yang memperebutkan kan. Ada mantan gubernur, ada mantan menteri, ya, ada mantan presiden, nggak ada yang doain.
Dulu waktu menjabat di dunia, cari muka banyak orang pura-pura berdoa gitu. Mulutnya mendoakan panjang umur, dalam hatinya mati cepat. Nah, ketika dia mati, wafat di sana, penonton tuh, ada yang santai di situ, nggak ikut rebutan. Malaikat, Bapak Ibu, kenapa nggak ikut rebutan seperti mereka? Oh, saya nggak perlu. Kenapa? Anak saya kan dulu lulusan State Al-Urwatul Wuthqa. Setiap habis salat waktu berdoa mendoakan aku. Oh, bahagia sekali ya kamu menyekolahkan anakmu di State. Saya nyesal. Kejar mahasiswa luar negeri. Keren. Boro-boro berdoa, salat pun juga enggak. Akhirnya akan jadi pengemis nanti di hari akhirat. Lama kelamaan ikut juga rebutan. Bapak Ibu kemarin nggak rebutan, kok rebutan hari ini? Iya, anakku lulusan State Al-Urwatul Wuthqa itu meninggal. Tapi cucu saya kuliah di Eropa. Udah nggak ada lagi salatnya, nggak ada doanya. Nah, itu ilustrasi. Baca Ihya Ulumuddin tuh. Ihya Ulumuddin. Apa kata muridnya? Ya Syekh, banyak sekali hadis dalam Ihya, saya tidak temukan dalam kitab hadis. Apa katanya Imam Al-Ghazali? Saya tidak pernah mengutip sebuah hadis dalam Ihya. 4 jilid loh itu. Sebelum konfirmasi dulu kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah betul engkau pernah mengatakan di sini? Sebelum Nabi ngangguk pertanda iya, saya tidak tulis dalam Ihya. Ada 340 hadis dalam Ihya. Berarti 340 kali berjumpa dengan Rasulullah, padahal bukunya Imam Al-Ghazali ada 13. Berapa semester tuh? Rasulullah wafat tahun 632 Masehi. Al-Ghazali wafat tahun 1111. Bukan cuma beliau, Ibnu Arabi malah dikasih buku oleh Rasulullah ketika sedang tidur. Khudh hadzal kitab Fususul Hikam, ambil buku ini, namanya Fususul Hikam. Fusus itu apa itu ya? Fason. Khusus itu ringnya. Al-Hikam itu permatanya itu hikmah. Ya. Jadi buku benaran sekarang khusus Hikam 1 jilid itu. Lihat Jami' Karamatul Aulia 2 jilid itu, ensiklopedia para wali. Hampir semua wali berguru kepada Rasulullah, kepada Nabi Isa, Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Iya. Ulama-ulama kita, Wali Songo misalnya, kan baca biografinya, gurunya siapa? Imam Syafi'i, langsung ngajari mereka. Ya nggak pernah mati orang-orang penting seperti itu. Lihat di dalam Futuhatul Makkiyat, jilid 1, halaman 3-10 lah itu. Ibnu Arabi mengatakan, kalau kita menziarahi wali, makamnya wali, saya tidak jalan itu ya. Saya tanya kepada Pak Kanwil, Pak ini memang jurusan Jakarta ya, kok banyak sekali bus-bus? Oh bukan Pak, ini kuburannya Gus Dur. Masya Allah banyaknya bus begitu kan. Saya pikir ini jalan poros tapi sempit. Ternyata bukan, ziarah makam. Iya. Kata Ibnu Arabi, kalau kita menziarahi makamnya wali, lalu membacakan surah Yasin, rohnya wali itu ikut juga membacakan surah Yasin. Kalau kita berdoa kepada Allah, dia juga ikut mengaminkan doa-doa kita. Ya. Jadi tidak ada masalah orang bisa berkomunikasi dengan orang mati. Ibnu Arabi datang di depan Ka'bah. Ya. Ini ada hadis Nabi, salat di depan, salat di Mekah itu 100.000 lebih utama kan. Ada yang mengatakan 200.000. Apakah di pelataran Ka'bahnya atau di kota suci Mekahnya? Bingung dia. Dia kontemplasi sejenak. Riwayatnya hadis ini Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar datang di depan Ka'bah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Saya ingin tanya, ya, apa yang dimaksud hadis ini? Salat di Mekah 100.000 lebih utama daripada sholat di luarnya. Apakah pelataran Ka'bah ini atau batas tanah haram? Abu Bakar menjawab, ketika Rasulullah hidup menjelaskan kepada kami
Yang dimaksudkan itu adalah bukan hanya pelataran Ka'bah ini, tetapi batas suci kota Mekah. Jadi kalau kita sholat di luar pelataran Ka'bah, asal di dalam kota haram, maka itu pahalanya sama, kata Ibnu Arabi. Ya. Luar biasa. Alangkah miskinnya mahasiswa kalau gurunya hanya orang. Gurunya Nabi Musa, pohon, baca surah Al-Qasas ayat 30. Gurunya Nabi Sulaiman, wa ulimna mantiqat tair, surah An-Naml itu ada. Gurunya Nabi Musa, gunung dan seterusnya. Coba. Saya studi banding tafsir di Timur Tengah, Bapak Ibu sekalian. Ada tafsir saya dari Mesir, ziarah Imam Syafi'i dan seterusnya, sampai ke Qum, Iran, ketemu dengan anaknya Syekh Tabatabai, pengarang tafsir Al-Mizan. Ada murid kesayangannya juga masih hidup. Jam 12 malam saya baru nyampe. Saya ke rumahnya beliau. Kecil rumahnya sederhana, ada jendelanya gitu, ada mejanya tapi tidak pakai kursi Pak. Duduk sila di depan meja, nyandar di jendelanya itu. Pak, apa yang istimewa terhadap Syekh? Banyak sekali. Antara lain apa? Pernah Pak, kata muridnya, ada 10 murid takhasusnya tuh, kader-kadernya nanti itu, membaca satu ayat, nggak tahu apa. Guru juga, Syekh Tabatabai juga nggak tahu apa maknanya ayat ini. Dikasih kami PR, coba studi banding ke tafsir-tafsir Mu'tabar yang lain. Apa maksudnya penjelasannya ayat ini? Sampai jam 10 malam, udah 1 minggu dikasih tempo. Menjelang sholat subuh, Syekh Tabatabai memanggil kami. Nanti kalau habis sholat subuh kumpul di rumah. 10 orang itu datang semuanya ke rumahnya, ke kamarnya Syekh Tabatabai. Dia jelaskan ayat yang tadi malam yang tidak bisa dijelaskan itu. 1,5 jam. Saya tanya kepada Syekh, bagus sekali penjelasannya. Di mana dapat informasi seperti ini, Syekh? Apa kata Syekhnya? Tuh, ranting pohon yang menjulur di jendela saya. Sesudah saya sholat tahajud, dia mendiktekan penjelasan ayat ini. Persis seperti Nabi Musa, dia mendapatkan penjelasan dari ranting pohon. Ranting pohon itu nanti diambil menjadi tongkat. Tongkat itu membelah lautan. Tongkat itu nanti menelan tukang sihir dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku terutama, di atas langit masih ada langit. Jangan berhenti belajar walaupun di wisuda hari ini. Iya. Jangan hanya menguasai Quran sebagai kitabullah, kuasai kalamullah. Kapan waktunya belajar kalamullah? Malam hari, man talabal ula syahral layali. Siapa yang menuntut ketinggian, hendaklah banyak begadang di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'asaka rabbuka maqama mahmuda. Siapa yang ingin menggapai tempat yang puncak tinggi itu, hendaklah banyak salat tahajud di malam hari. Anak-anakku semua, inilah harapan kami. Insyaallah harapan Pak Kiai tadi, mohon doanya kita sama-sama membangun masa depan ya Al-Urwatul Wuthqa ini. Kalau perlu kita samakan dengan Al-Urwatul Wuthqa yang ada di Baghdad sana. Insya Allah itu banyak orang yang tidak tahu apa itu Al-Urwatul Wuthqa itu. Itu luar biasa. Center of Excellence yang pernah lahir pada masa itu. Dan Bapak Ibu sekalian, demikianlah harapan kami semuanya. Saya akhiri, semoga kalian insya Allah benar-benar mendapatkan ilmu dan ma'rifah di tempat ini. Benar-benar bisa memahami Quran Kitabullah, juga sekaligus memahami kalamullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan cindera mata kepada Menteri Agama